Terus kepalanya tuh disimpan di dalam kuali di dalam rumahnya. Makanya pada setiap malam Selasa atau Jumat Kliwon, makhluk ini tuh bangkit dari kubur untuk meminta kembali kepalanya. Hai, selamat datang kembali di Insomnia bareng gua Adit. Kali ini buat nemenin tidur kalian, gue mau ngelanjutin cerita yang kemarin nih, tentang makhluk astral asal Indonesia bagian ketiga. Buat yang belum nonton bagian 1 dan bagian 2-nya, linknya udah gue taruh di bawah ya. Terus buat yang pengen ngedengerin lanjutannya lagi, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya ya, biar kalian bisa langsung tahu kalau gue update video baru. Terus biar lebih enak dengerin ceritanya, silakan gunakan headphone ataupun earphone yang kalian miliki, biar lebih enak gitu. Kalau udah, yuk kita mulai. Yang pertama, makhluk yang pertama bernama Cekik. Asalnya dari daerah Demak, Jawa Tengah. Penampakannya nih ya, berwujud kayak genderuwo gitu, tinggi, gede, tapi tuh mukanya berantakan, kayak nggak beraturan gitulah. Terus juga nih, hantu ini tuh terkenal banget suka kayak nyekek orang. Jadi biasanya nih korban-korban dari hantu ini tuh biasanya kayak ada bekas cekikan gitu di lehernya. Terus juga nih, rata-rata tuh hampir 60% lah dari korbannya tuh pasti meninggal. Kalaupun masih hidup tuh pasti ya kayak gitu tuh, ada bekas cekikan yang gak pernah hilang. Terus konon katanya nih, kalau kita ngelihat hantu ini tuh bisa kita usir pakai sapu ijuk, atau enggak dilempar pakai bawang merah. Yang kedua, makhluk yang kedua adalah hantu tanpa kepala. Nah, ada kayak 2 versi gitu nih di Indonesia tentang hantu ini tuh. Yang versi pertama bernama Gembong Tampo Sirah. Asalnya dari daerah Malang, Jawa Timur. Penampakannya sih mirip kayak manusia biasa, tapi nggak ada kepalanya tuh. Terus juga nih makhluk nih sering muncul tuh malam-malam di markas militer di daerah Kepajen, Malang. Nah, yang versi kedua nih bernama Gembung. Asalnya dari daerah Jawa Tengah. Penampakannya agak sedikit beda ya. Kan kalau Gembong Tanpa Sirah itu hantu yang mirip manusia, tapi tanpa kepala. Nah, kalau Gembung itu tuh literally beneran mayat hidup, manusia gitu tanpa kepala, yang keluar dari kuburannya, kayak di film-film zombie gitu. Terus konon katanya nih, Gembung ini tuh sebenarnya adalah orang yang dibunuh dengan cara dipenggal pada hari Selasa atau malam Jumat Kliwon, kayak pesugihan gitu. Terus kepalanya tuh disimpan di dalam kuali di dalam rumahnya. Makanya pada setiap malam Selasa atau Jumat Kliwon, makhluk ini tuh bangkit dari kubur untuk meminta kembali kepalanya. Yang ketiga, makhluk yang ketiga bernama genderuwo. Asalnya ya dari seluruh Indonesia lah. Makhluk ini tuh kayak sejenis jin gitu. Penampakannya yang kayak udah kita tahu lah. Badannya gede kayak gorila, terus rambutnya gondrong, perutnya buncit, kukunya panjang-panjang. Terus juga nih ya, nih makhluk tuh seneng banget dah ngegodain cewek-cewek. Pokoknya genit dah. Terus juga pernah ada nih artis yang cerita bahwa dia tuh pernah ditidurin sama nih makhluk. Dan katanya tuh bikin ketagihan gitu. Bayangin dah, bingung gue. Mosok begituan sama genderuwo? Disangka manusia gak ada yang jago apa dalam begituan? Sampai ketagihannya sama genderuwo. Terus juga nih, ada makhluk yang serupa dengan genderuwo. Namanya gundurwo. Beda ya,
Yang satu pakai E, yang ini pakai U. Menurut asalnya nih, genderuwo ini tuh asalnya dari daerah Madura gitu. Katanya hidupnya kayak berkelompok, terus ya kayak geng-geng gitulah. Terus sering banget nih muncul di malam hari saat kampung-kampung daerah Madura itu sedang sepi. Gue juga nggak tahu tuh setan kumpul-kumpul gitu mau ngapain? Mau pesta kali ya? Yang keempat, makhluk yang keempat bernama Gundul Pringis. Asalnya dari daerah Jogja. Penampakannya sih kayak setan, gimana ya? Ya kayak setan tapi bentuknya kepala doang gitu. Suka gelinding-gelinding sama ketawa-ketawa gitu. Terus nih ya, nih setan tuh suka ada di dekat-dekat pohon kelapa dan nyamar jadi kayak buah kelapa gitu. Jadi misalnya nih, ada orang yang nemuin malam-malam buah kelapa. Padahal tuh sebenarnya itu Gundul Pringis yang lagi nyamar jadi buah kelapa. Nah, pas kelapa itu dibelek, ternyata tuh yang keluar tuh bukan kayak dalam air kelapa sama buah kelapanya gitu, tapi tuh yang pas dibelek tuh yang keluar apa? Darah seger sama otak. Pokoknya enak deh ngelihatnya. Terus juga nih ya, katanya kalau orang-orang ketemu nih setan, biasanya tuh langsung sakit. Bahkan kalau ada yang mentalnya lemah, bisa langsung meninggal. Oke, segitu dulu aja ya buat malam ini. Sisanya gue lanjut besok ya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton sampai habis. Gimana? Udah pada ngantuk belum? Kalau udah, selamat tidur ya. Semoga kalian mimpi indah. Dan buat kalian yang belum tidur dan pengen ngedengerin lanjutannya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya. Biar kalian bisa langsung dengerin cerita lainnya dari gue. Gue Adit. Bye.